Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dengan dia, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, entah kamu yang Gemini atau dianya yang Gemini ya. Dan pembacaan ini timeless, jadi entah kapan aja kamu tontonnya ini bakal berlaku. Ya, jadi nggak seperti pembacaan bulanan yang udah aku buat. Dan kalau kamu mau cek, silahkan cek. Ya, untuk Agustus aku udah selesaikan semuanya. Ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, secara psikologi, tarot, ataupun astrologi Hindu atau Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Kita lihat oracle-nya. Ada twin flames, oke, yin or yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Okay. The runner in codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Loaded talking, interesting, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Gemini. Dan di the bottom of the deck-nya, step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Oke, Gemini, untuk kamu dan dia di pembacaan kali ini, ini udah jelas seseorang lari dari hubungan ini, takut dengan energi yang ada. Dia takut jika memang hubungan ini berarti bagi dia. Justru ya, kalau hubungan ini berarti, dia takut, ataupun kamu yang takut. Entah bagi dia ataupun bagi kamu, sesuatu yang berarti ujung-ujungnya bakal nyakitin, bakal ngecewain. Jadi seseorang takut akan kebahagiaan, karena sepertinya aku lihat ada cekokan, dicekokin gitu ya, dimana kalau terlalu bahagia pasti ada kesakitan, kekecewaan yang muncul, dan it's not a good thing ya. Itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Kita akhirnya takut akan kebahagiaan. Kita masih sering dengar, aku sendiri ya, keluarga aku masih bilang, kalau terlalu bahagia atau apa jangan, nanti bakal nangis, semua sedih. That's nonsense. Maksudnya kalau kita bahagia ya udah kita bahagia. Untuk apa takut dengan bahagia itu dan dengan kesedihan yang ada nanti? Ya kehidupan itu bukan berarti kita nggak menghargai kebahagiaan yang ada sekarang. Jadi ini energi seseorang yang aku bilang dia tidak menghargai kebahagiaan dia bersama kamu, sengaja dia tidak hargai dan dia memilih untuk pergi. Dia memilih untuk nyakitin, ngecewain sebelum dia disakiti, sebelum dia dikecewakan. Dia lebih memilih untuk seperti itu. Ya. Dia memilih untuk aku nggak mau kalau ini berakhir, aku takut kalau ini aku benar-benar jatuh, aku benar-benar hancur, aku nggak mau. So ya, aku memilih untuk lari. Aku nggak peduli mau sebahagia apapun, secinta apapun aku sama dia, aku nggak mau tahu, dan aku nggak mau peduli lagi. Ya, kita lihat oracle keduanya. Truth be told, Treasures Island, dan ada Fork in the Road. Dan di the bottom of the deck
ada unfinished symphony. Yap. Lebih suka untuk meninggalkan apapun yang memang dia rasa dia nggak bisa bertanggung jawab dan dia nggak mau. Ya, semakin itu nyesekin dadanya dia bakal meninggalkan itu dan nggak peduli. Bener-bener jadi kayak orang jahat yang dia ninggalin hubungan kayak nothing buat dia, kayak bagi dia itu nggak ada maknanya sama sekali. Bagi kamu yang berurusan dengan orang ini, kamu bakal mempertanyakan diri kamu, apakah kamu seburuk itu, apakah kamu setidak berharganya itu, sebab perilaku dia yang seperti ini. Ya, dia membuat kamu bertanya-tanya tentang keberhargaan diri kamu. Karena dia mudah banget untuk meninggalkan hal yang sebelumnya dia berusaha banget untuk jaga, justru dia tinggalkan. Ya. Dan ini memberikan kebenaran, truth bagi aku adalah kalau memang dia justru sesayang itu dan secinta itu, dan dia nggak tahu harus gimana, dan dia nggak mau tahu ya harus gimana. Selama itu ada potensi untuk menyakitin dia, bagi dia ada heartbreak, dan dia takut kamu bisa nancapkan pedang pisau di belakangnya dia, so that's it, dia ninggalin. Dia nggak peduli mau gimana pun hubungannya, ya udah, pokoknya aku nggak mau sakit, aku nggak peduli sebahagia apapun, aku nggak mau sakit, aku nggak mau terlihat lemah, aku nggak mau, ya, sekeras itu. Oke, kita lihat tarotnya. Knight of Wands. Kucingku main ya, lari-lari, kayaknya bunyi. Oke, ada Ace of Cups. Page of Wands. Dia lebih memilih sesuatu yang justru bagi dia nggak berharga dalam hidupnya. Untuk apa? Misalnya hal itu, hubungan itu nggak pakai hati nih, dia senang karena dia tahu dia nggak bakal sakit. Jadi aku harus bilang dia bisa memilih orang lain daripada kamu, ya. Five of Pentacles. Apakah karena kamu tidak berharga? No, ya, justru karena kamu berharga dan dia tidak bisa menghargai diri dia sendiri, ya dia memilih untuk I'm sorry to say, merendahkan diri dia untuk hal-hal yang dia rasa dia mampu untuk handle. Dia ngerasa dia nggak bisa ngehandle kamu, ataupun sebaliknya, ya udah, dia tinggalin, dia abaikan, dia nggak mau pusing lah ibaratnya untuk merasakan cinta terhadap diri sendiri, untuk yang namanya merenung, meresapi itu ya. Ini orang yang nggak bisa. Kalau dia udah merenung, meresapi, dia ngerasa sakit, dia ngerasa sensitif, dia ngerasa kecewa banget. Itu bukan dia banget ibaratnya, ya. Kan orang ini ngerasa diri dia adalah egonya dia. Udah. Ace of Wands. The Fool. Knight of Pentacles. Queen of Pentacles. Bagi dia, I'm sorry, entah bagi dia ataupun bagi kamu, cinta itu adalah stupidity, kasih sayang, hal yang bodoh, nonsense, nggak, ibaratnya nggak ada maknanya bagi dia, hanya hal yang nyakitin, pembohongan besar. Bagi dia nggak ada maknanya. Hermit. Ini seseorang yang benar-benar ngejaga hatinya untuk nggak sakit, untuk nggak kecewa, namun sebenarnya ya
hanya sedang mengubur bangkai yang akan tercium. Dan ya, Six of Swords, aku mencium baunya, bau kesakitan, kekecewaan, dan ini gak nyaman banget bagi aku sendiri ya, karena aku bukan orang yang suka untuk memendam kekecewaan. Bagi aku udah cukup hidup aku sebelum aku mengenal energi, spiritualitas, mengenal psikologi dan tarot, itu sudah penuh dengan kesakitan. Dan saat aku ngerasakan energi orang yang seperti ini, ya aku gak akan nyaman ya. Seven of Cups, Queen of Cups, dan ada Nine of Wands. Sebenarnya ini hanya simpelnya aku harus bilang sebenarnya untuk pengetahuan tentang cinta itu sendiri, kesakitan, dimana yang sebenarnya cinta itu tidak menyakiti. Mungkin kamu bakal dengar orang lain bilang yang nyakitin itu ekspektasi kamu ya, sorrow dalam artian ya memang ya aku bisa bilang ada benarnya sedikit, namun sebenarnya yang nyakitin ya bukan cinta, bukan ekspektasi ya, namun ego kita. Dan ekspektasi itu memang ada di dalam ego kita, namun ekspektasi aja untuk menyatakan kita sakit karena itu enggak ya. Ego itu berbentuk macam-macam banget, ada ego yang baik, ada ego yang buruk. Kita semua punya, aku punya, kamu punya, dan dia itu punya. Makhluk hidup manapun pasti punya ya. Dan ego kamu tidak bertemu dengan egonya dia, ya bakal sakit ya. Dan di dalamnya ya ada ekspektasi, ada perasaan, di dalamnya ada emosi, ada pikiran, dan hal-hal lainnya ya. Dan sebenarnya saat kita bisa ibaratnya memilah, mengetahui itu semua, disitulah kita pahami kalau cinta itu nggak nyakitin kok. Cinta itu nggak mengecewakan. Yang mengecewakan adalah diri kita sendiri. Cinta itu enggak. Kalau cinta itu benar-benar mengecewakan, kita nggak akan ada di hidup ini, di dunia ini. Karena kita pun bentuk dari cintanya. Tuhan, Sang Pemilik Semesta, membuat kita ngerasakan hidup ya. Eight of Pentacles, ini sebenarnya untuk mengajarkan trust ya, karena ini main issue-nya memang trust issue. Seseorang tidak percaya, dia sebenarnya tidak percaya dengan diri dia sendiri ya, namun dia ngerasa dia tidak percaya dengan pasangannya, padahal yang tidak dipercaya adalah diri dia sendiri. So that's why dia tahu diri dia yang tidak seimbang, tidak jelas, ya dia bakal lari. Mau sebahagia apapun, secinta apapun, aku harus bilang sama kamu, banyak loh orang yang seperti ini. Justru karena sayang dia pergi, karena cinta, dan tidak membuat dia bertahan. Apakah dia bertahan? No ya, justru dia bertahan dengan kesakitannya, dengan kekecewaannya. Kita lihat tarot keduanya. King of Wands, Knight of Wands, The Lovers. Wow, jika disuruh milih bertanya love of their life ya, cinta dalam hidup mereka saat ini ya kamu, ataupun kamu sebaliknya ngerasa itu dia cinta dalam hidup ini. Namun iya, karena banyaknya overthinking, banyaknya ketakutan ya, untuk memilih justru menjauhi cinta itu, menjauhi kasih sayang itu ya, karena ngerasa takut akan kekecewaan, takut akan kesakitan ya, si Ten of Swords yang bakal timbul nantinya. Orang ini takut kamu bakal meninggalkan dia, ataupun kamu yang takut dia bakal meninggalkan kamu. Energinya akhirnya berat, ada konflik, dan ya, King of Pentacles membawa kesakitan, kecewaan ya di antara kalian berdua, dan kejujuran dalam hubungan ini
nggak bisa terjalin, ya. Karena takut kecewa membuat kita bakal sering berbohong, ya. Dan saat sering berbohong artinya kita sedang membohongi diri sendiri, bukan orang lain ataupun orang yang kita kasihi. Dan saat itu juga kita menekan diri kita untuk menjadi apa adanya. Dan ya, ujung-ujungnya kita yang sakit sendiri. Dan the bottom of the day, kita akan ngerasa kita membawa beban dunia, kesakitan dunia yang berat sekali. Dan kita ngerasa kita bakal jadi orang yang paling tersakiti. Aku pernah di posisi ini, ya, dan nggak akan membawa ke arah yang lebih baik justru, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada turn criticism into kindness, commit to self-care rituals, dan journal it out, write how you feel. Ini seperti yang aku bilang tadi, untuk kita mengenal emosi kita, rasa kita, pikirannya kita, jiwanya kita, dan berhenti untuk mengkritisi diri sendiri, ya. Sebagai bentuk untuk kita mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, itu dengan cara kita percaya ke diri sendiri, memberikan harapan, keyakinan ke diri sendiri kalau semuanya itu bakal baik-baik aja. Mau gimana pun kesakitan dan kekecewaan kita itu adalah bentuk ilusi yang kita buat sendiri dalam kepala kita, dan akhirnya kita sakit sendiri karena hal itu, ya. Dan sebenarnya nggak perlu, kan. Dan kasihanilah diri kamu kalau kamu membiarkan kesakitan ini terus-terusan ada, ya. That's it. I think that's all. Okay. Ku harap ini membantu. Sedikit banyaknya doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye. Jaga kesehatan ya.